Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita menyambung pelajaran kitab Asmaul Husna halaman 319. Kita masih pembahasan nama Allah Al-Qawiyyu dan Al-Matin. Artinya Allah Maha Kuat dan bersangatan kuat. Jadi Al-Qawi, Allah itu kuat, Al-Matin lagi bersangatan kuat. Jadi tidak ada kekuatan Allah yang sanggup menandinginya. Nah, jadi selaku kita orang beriman yang mempercayai tentang nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin, kita disuruh atau dituntut untuk mempunyai 5 kekuatan. Yang pertama, kuat pada keimanan. Karena apabila iman kita ini lemah, pasti akan mudah terpengaruh. Apabila iman kita ini lemah, itu bahayanya besar. Misalnya ada hadis, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir. Nah, diantaranya kefakiran iman, kelemahan iman, dan juga bisa kefakiran masalah ekonomi. Kan berapa banyak orang yang diberi imbalan apabila meninggalkan agamanya, seperti terjadi di dusun-dusun yang di dalam, bahasa kita tuh apa ya, kampung-kampung yang diunjut. Nah, kampung arahnya itu bahasa kita, kampung yang di dalam. Itu karena keimanannya masih kurang. Lalu ada orang yang menawarkan agama sambil membawa sesuatu. Nah, jadi sebagian mereka terkadang terpengaruh. Karena pengalaman pribadi yang pernah ulun jumpai di Kalimantan Bohot tuh, Kalimantan apa? Bohot ya, tengah Nah, di Kalimantan Tengah pernah ulun ke situ dan dibawai oleh seorang guru untuk mengadakan pengajian. Jauh ke dalam masuknya. Nah, jadi orangnya hanya beberapa dan Islamnya pun di situ hanya ada tapi seberapa benar gitu. Nah, jadi orang di situ mengatakan gurunya banyak yang datang ke sini memberi sembakau, gula, galapung, beras, mie dan sebagainya. Tapi syaratnya berpindah keyakinan. Jadi sebagian mereka itu terkadang tergiur karena ditimbang-timbang lapar, ada berisi makanan. Nah, jadi pentingnya keimanan. Apalagi mudah-mudahan kita ini kada tetamu ada kayaknya orang beriman ini menempuh ujian yang paling dasar, paling besar, yaitu ujian datangnya Dajjal, turunnya Dajjal. Nah, itu bahayanya genap. Karena keadaan orang mukmin, orang Islam ketika itu terjepit masalah ekonomi.
Jadi kan ada orang beriman ketika itu banyak yang lapar. Nah, jadi apabila kurangnya kekuatan imannya kepada Allah, maka bisa terjerumus mengikuti jalannya Dajjal, jalan sesat. Maka apabila umat Dajjal kenyang, apabila kedahapun lapar, nah itulah karena musibah yang paling besar yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Makanya Nabi berlindung daripada fitnah Dajjal itu. Dan yang kedua yang kita perlukan adalah kekuatan pada ibadah. Nah, jadi perlu juga kita yang beriman dengan nama Allah Al-Qawi Al-Matin, Allah yang maha kuasa, maha kuat. Jadi kita dituntut di samping memperkuat keimanan kita. Kayak apa guru lah orang yang lemah iman lah. Orang yang lemah iman tuh mudah terpengaruh. Ini mohon maaf contohnya. Dahulu anak muda itu orangnya penyembahyang, dia penuntut ke masjid, sering ke masjid berjamaah. Entah lantaran kawannya lah membawai. Ini banyak kejadian yang asalnya dia tuh menuntut ilmu karena tak kawan-kawan, lalu umpat juga kayak orang wah ini mabuk, menyabuk dan sebagainya. Nah ini kan sedikit ya. Nah, jadi perlunya kita menghadapi masa ini kekuatan iman kita kepada Allah. Ya tadi yang paling berbahaya datangnya Dajjal, fitnah Dajjal itu luar biasa. Dan yang kedua karena kita dituntut untuk kuatnya ibadah kepada Allah, karena ibadah itu nur, cahaya hati kita. Nah, insya Allah dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha, siapa yang selalu beribadah takwa kepada Allah, yaj'al, Allah pasti menjadikan min amrihi, daripada perkaranya, yusra, jadi mudah. Insya Allah Allah melindungi. Di antaranya wallahu waliyul muttaqin. Allah itu wali, ay nasir, penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Banyaklah janji Allah, orang-orang yang menjaga ibadah ketakwaan itu dapat jaminan keamanan, keselamatan dari dunianya sampai akhiratnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan hidupnya itu ada tempat keluarnya. Yang ketiga, ini diulangi pengajiannya nih. Kita dituntut kekuatan pada pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu ilmu ini sangat penting kita tuntut, sangat perlu kita perhatikan masalah ilmu ini. Karena ilmu ini adalah bimbingan kita. Apabila kita dalam hidup berilmu, insya Allah lah hidup kita tuh ada bimbingan. Kayak apa kita nak sembahyang, nak tarawih, beribadah, mungkin tahu ilmunya. Nah, jadi insya Allah dengan adanya ilmu, hidup kita akan terbimbing menuju keridhaan Allah. Yang kedua, yang sekarang ini perlu kita menyiapkan kekuatan pada menolong kebaikan. Nah, jadi di antara tolong menolong kebaikan itu adalah menyamarakkan dakwah Islam nih. Nang pian adalah menuntut ilmu ke masjid, ke langgar, niat hati untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, untuk menghidupkan agama Allah. Nah, termasuk karena insya Allah dengan berkat kita berkumpul di suatu majelis-majelis ilmu, itu merupakan siar agama Allah, dakwah agama Allah. Yang kelima yang kita perlukan sekarang ini adalah kekuatan
berbuat baik terhadap makhluk. Jadi baiklah kita menolong itu dengan ilmu kita, dengan cara kita ajarkan ilmu pengetahuan ini karena Allah untuk membimbing mereka. Gila. Dan ada kalanya dengan jabatan. Nah, Tampulo dapat jabatan, barangkali jadi bupati kan, jadi camatnya, kepala desa kan, Tampulo jadi kita. Marilah kita berbuat baik kepada makhluk Allah. Dalam satu hadis, yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunadziru, atau kamakan. Ujar Nabi, gembirakanlah, permudahlah urusan umat ini, jangan dipersusah. Basiru, kabar gembirakan umat ini, kata Nabi. Wala tunaffiru, jangan dianggap mereka itu dijadikan lari kepada kebenaran. Nah, makanya syarat dakwah itu pada boleh keras. Nah, harus dengan lin, lemah lembut. Nah, bisa tegas apabila sesudah lin, nah, lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang bijaksana. Karena sifat kita berdakwah ini bukan memaksa, tapi membawai. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Nah, sungguh nyatalah orang yang dapat petunjuk dan orang yang sesat jalannya. Nah, jadi ulang-ulangilah. Kewajiban kita beriman dengan nama Allah Al-Qawi, Al-Matin. Allah sangat kuat, sangat perkasa. Jadi kita dituntut di dalam hidup ini untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, supaya jangan mudah terpengaruh. Ada contoh misalnya, seorang perempuan kan dia sudah tahu had atau batas aurat, di antaranya menutup kepala, itu kan termasuk aurat, kewajiban. Jadi dengan sebab kekuatan imannya, sakampungan kada sing kakambanan tatap yang ada pun melapas kakambanan, demi untuk memegang hukum Allah bahwa rambut termasuk aurat. Tapi mun kurang iman, jenang laki di kampung sini je pakai kambennya orang tempat haju ikam. Nah, itu menandakan bahwa imannya lemah ketika itu, sehingga mudah untuk terpengaruh. Yang kedua, masa sekarang ini kita perlu memperkuat ibadah kepada Allah, karena dengan ibadah hati kita dimasukin nur cahaya Allah. Insya Allah hidup kita itu lebih bagus, lebih cemerlang. Insya Allah akan selamat dari dunia kita sampai akhirat kita. Dan yang ketiga, kita perlu kekuatan dalam pikiran dan ilmu pengetahuan. Makanya kita kaum muslim ini terkadang tertinggal juga lah kemajuan, ya kan? Dan yang keempat, kekuatan pada menolong dalam kebaikan. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah atas kebaikan dan ketakwaan. Kayak di masjid nih, dengan berkat tolong menolong, ya kan? Lalu terlaksanalah kebaikan kita. Dan yang kelima terakhir, kuat pada berbuat baik kepada makhluk. Nah, jadi manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Makanya para ulama salafus salih dahulu, sebelum mereka itu meninggal dunia ini, mereka punya pikiran yang luar biasa. Kayak apa caranya aku supaya kau dakwah walau aku sudah meninggal dunia. Akhirnya mereka itu dengan izin Allah, di antara mereka itu mengarang kitab-kitab agama. Lalu sebelum meninggal mereka itu mengarang buku atau kitab-kitab agama. Ada yang bidang fikih, bidang tasawuf, dan lain-lain. Tujuan mereka itu adalah untuk dakwah. Bahkan ada contoh
ulamanya sudah meninggal, sudah wafat. Contohnya misalnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu lahir rasanya tahun 450 Hijriah dan wafatnya beliau mungkin salah hilap 505 Hijriah. Jadi umurnya beliau itu 55 tahun aja. Jadi ini kan sudah 1400. Jadi parak 1000 tahun sudah. Lah, walaupun Imam Ghazali sudah wafat, tapi dakwah sini terus jalan. Kan sini mengarang kitab banyak, diantaranya yang hampir seluruh pelosok Indonesia ini membaca kitab Sidin. Di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan semalam tuh ada mendengar Habib ceramah bahwasanya di Hadrami itu diwajibkan membaca kitab Ihya itu. Bahkan salah seorang ulama berkata, ujar Sidin, man lam yaqra bil Ihya falaisa bil hayya atau kama. Barang siapa yang tidak pernah membaca mendengar kitab Ihya-nya Imam Ghazali, maka orang itu tidak ada malu yang sempurna di sisi Allah. Karena kitabnya Imam Ghazali itu memuat atau berisilah, memuat atau bahasa kita di dalam itu tercantum hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama makhluk dan lain-lainnya. Sehingga ilmu yang ada di dalam kitab Ihya itu dikatakan oleh ulama, seandainya di dunia ini habis seluruh kitab yang dikarang oleh para ulama, cukuplah seluruh kitab yang dikarang oleh ulama itu kesimpulannya di dalam kitab Ihya itu. Nah itu diantara mereka tuh bagaimana berpikir, kalau sudah aku meninggal dunia ini kayak apa supaya terus dakwah. Nah lalu di antara mereka itu ada yang mengarang kitab, subhanallah. Seperti Imam Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafatnya 205 Hijriah. Tapi lebih 1000 tahun sudah. Tapi ilmu Sidin, dakwah Sidin lewat kitab sampai sekarang. Sampai sekarang subhanallah. Sampai sekarang. Makanya seluruh kitab yang kita baca mazhab Syafi'i itu pun induknya mula-mulanya asalnya dulu dari kitab Imam Syafi'i, lalu disebar apa saja, diperluas pemahamannya, subhanallah. Nah inilah orang-orang dahulu bagaimana mereka itu selalu berbuat baik kepada makhluk, baik dengan ilmunya, pangkat jabatannya, harta, kekayaannya dan sebagainya. Ada lagi mereka itu berbuat baik atau menanam jasa kepada manusia itu walaupun sudah dikubur, tetapi amalnya terus mengalir. Ada yang diantara mereka itu membangun masjid. Nah, seperti ini masjid ini. Masjid Syekh Al-Habib Maulana bin Ibrahim. Tahun nggak tahu nih awal berdirinya tahun berapa, orang kurang ingat lah. Nah jadi mulai itu juga Sidin membangun masjid ini sampai sekarang pahalanya terus mengalir, subhanallah. Nah inilah ulama-ulama salafus salih bagaimana meninggalkan kebaikan untuk orang yang belakangnya, karena itu termasuk adalah sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tua orangnya tua benar, bahasa kita 70-an lah. Lalu orang tua tadi menanam apa, semalam ceritanya nih, kisahnya menanam niur. Niur itu tuh pokoknya buah. Kira-kira mau 10 tahun abang cakap mau 5 tahun kira-kira belum juga. Jadi ada tuan raja kebetulan waktu itu lewat lalu tauling kupana nang Tuhan, nang Tuhan kayak apa berpikir menanam niur orangnya sudah Tuhan apotek jual
Jangan menanam bilungka 40 hari atau kacang patahan, parak-parak aja waktunya berbuah. Subangkaka misalnya, ini apa nanti ditanam nyur, tapi bila memakannya orangnya jatuh hosnya. Jadi uji Tuan Raja, wahai orang tua, sebaiknya biar menanam langkau dimakan lakas, menyiur lambet benar, matilah biar ada memakan lagi buah nih. Jadi ya nang Tuhan tadi berkata, ujar sidin ya ayyuhal muluk, wahai raja, nahnu nagrisu linakula membakdana. Hanya saja aku nih, kami nang Tuhan ini menanam nyur itu untuk bukan kami, gesan kami kada, tapi linakula membakdana, supaya manfaatnya itu karena memakan orang-orang yang setelah kami, anak cucu kami dan keluarganya. Nah itulah orang-orang tua Bahari sebelum meninggal dunia, mereka itu berpikir bagaimana supaya dakwah itu terus mengalir, kebaikan itu selalu diambil manfaat oleh umat Rasulullah. Ada yang membangun pondok nih di samping kanan kita nih. Ini rasanya tahun 70-an kan rasanya dibangunnya pondok nih. Nah, jadi sampai sekarang pahalanya terus mengalir kepada para ulama dan para masyarakat ketika itu yang mau membantu terbangunnya pondok tersebut. Nah inilah pemikiran-pemikiran orang-orang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita menyambung halaman 319. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada kekuatan, tidak merasa kekuatan sendiri, kembali kepada kekuatan Allah. Jadi artinya kita dituntut untuk pertama apa tadi, supaya kayak apa iman kita itu kuat, terus ibadah kita supaya kuat, ilmu pengetahuan kita supaya kuat. Karena pun kalau kurang kuat biar karena angin dia pacul kelak. Nah lalu sebuah kekuatan yang kita miliki itu kemudian kita kembalikan kepada Allah. Artinya Allah lah yang satu-satunya memberi kekuatan itu. Kita iman iman kuat itu karena Allah menguatkan. Ilmu pendapat kita kuat itu Allah yang menguatkan. Nah inilah marjah kembali perkara itu kepada Allah. Kita sudah punya 5 macam kekuatan tadi. Pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan ibadah. Ini kada boleh kada kita gini, ilmu kita, keimanan kita wajib kita pupuk supaya iman yang di dalam dada kita ini terus dipelihara oleh Allah. Bapak guru kayak menguatkan iman kan sudah semalam itu. Di antaranya sering-seringlah hadir di majelis ilmu, tersebut penting. Kan merasa kalau kita nang zaman musibah nang lockdown tadi, pengajian kan belum ada izin ya udah. Karena pas juga watannya kan merasa kalau kita lah sebuntuk bang hidupnya. Ini orang nang patuh menuntut ilmu, nang ada patuh menuntut ilmu pada ada bebuntuannya tetap aja. Yang kedua kita perlu kuat ibadah, supaya jangan terombang-ambing dengan keadaan masa ini. Yang ketiga kuat pada pemikiran dan ilmu pengetahuan, supaya jangan dipunguli orang, jangan dipolitiki orang. Yang keempat kuat pada menolong dalam kebaikan, artinya sama-samalah. Ya, termasuk kita yang hadir di majelis ini sama-sama tolong menolong dalam kebaikan. Dan yang kelima diperlukan kekuatan berbuat baik terhadap makhluknya Allah. Nah kemudian tetapi kita tetap boleh merasa semua itu kekuatan dari diri kita sendiri. Nah jadi ya sidin, nah kita sudah berisi kekuatan 5 macam tadi. Nah tidak boleh kita merasa semua itu kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan dari Allah. Apabila kita mampu demikian, segala sifat tercela akan hilang dari dalam diri kita.
Nah, inilah buah keimanan kita kepada kedua nama Allah, Al-Qawi dan Al-Matin. Kita dituntutlah kekuatan iman. Ngapa tadi guru untuk mematakan iman? Di antaranya, makmurkanlah majelis-majelis ilmu. Yang kedua, makmurkanlah sembahyang berjamaah. Nah, kalau dilanggar di masjid, di rumah sama keluarganya. Yang kedua adalah caranya untuk memperkuat keimanan tadi. Yang pertama, sering-sering ke majelis ilmu, ke majelis apa tadi, sembahyang berjamaah. Kemudian yang kedua diantaranya, jadi yang pertama tadi memakmurkan majelis-majelis ilmu, dan yang kedua supaya iman kita kuat adalah seringnya melakukan sembahyang berjamaah. Tapi khusus yang paling afdal itu kan di masjid. Dan yang ketiga diantaranya adalah supaya iman kita kuat, memperbanyak perkataan la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah, perkuatlah iman kalian biqauli la ilaha illallah, dengan sering rancak membaca perkataan la ilaha illallah. Ini ada sedikit dalam hadis. Ujar Nabi, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, dipanjangkannya la ilaha illallah, itu dosanya kata Nabi berguguran seperti gugurannya daun ketika pohon itu kering. Kayak gitu. Bahkan dikatakan siapa yang awal kalimatnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, hidupnya awal hidupnya la ilaha illallah, meninggal dunianya di akhir la ilaha illallah, tidak akan ditanya kata Nabi satupun di antara dosanya, walau 1000 lebih dosanya. Jadi barang siapa mengatakan la ilaha illallah, itu awalnya la ilaha illallah, waktu hidupnya anak meninggal dunianya la ilaha illallah, itu dia kata Nabi la yus'al jambihi wahidun, tidak akan ditanya oleh Allah walau hanya satu dosa. Maksudnya ribuan banyaknya dosa itu terhapus dengan berkat kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi oleh karena itu diantara untuk memperkuat keimanan yaitu memperbanyak kaum perkataan la ilaha illallah. Kemudian berusaha menjadi mukmin yang kuat, yang mengembalikan kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi mudah-mudahan itu bermanfaat dulu pembahasan nama tadi. Kemudian makrifat yang selanjutnya mengenali nama Allah Al-Waliyu. Al-Wali adalah nama Allah yang ke-50. Dari beberapa pendapat tentang makna Al-Wali ini. Jadi para ulama mengartikan arti wali ini berbeda-beda pendapat mereka sesuai dengan nas hadis atau keterangan yang mereka terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di sini kita ambil satu aja. Ngapa artinya al-wali itu? Yaitu mencintai orang-orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan cinta yang khusus. Maksudnya al-wali itu adalah Allah mencintai orang yang dikhususkannya. Maka apabila Allah itu mencintai, menolongi orangnya tersebut, maka ia pun jadi waliullah. Jadi waliullahnya. Secara umum Allah mencintai orang-orang yang beriman. Di antaranya Allah berfirman, Allahu waliyul mu'minin. Allah itu kalau maknanya mencintai,
mencintai, menolongi orang-orang, memberikan hidayah orang-orang mukmin. Kemudian baik imannya itu hanya 5 atau 10% atau lebih, namun dari sekian banyak orang-orang yang beriman, itulah ada orang-orang yang mendapat cinta yang khusus dari Allah. Dengan inilah Allah disebut dengan Al-Wali, artinya memberikan kecintaan kepada orang yang khusus. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Artinya Allah mengasihi, mencintai orang-orang yang beriman. Dia keluarkan mereka itu daripada kegelapan maksiat, kegelapan musyrik, kegelapan mungkarat, menuju cahaya iman, cahaya Islam. Jadi ambil kesimpulan, orang-orang yang diberikan wali, artinya kecintaan Allah, pertolongan Allah, maka orang itu pun menjadi waliullah. Allah berfirman pula, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan, orang ahli surga nih. Jadi bagi mereka itu disediakan dari as-salam, maksudnya dari surga yang bernama surga salam, pada sisi Tuhannya, dan dia mengasihi mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya orang-orang yang masuk surganya Allah Darussalam, mereka itu adalah walinya Allah. Artinya Allah selalu mencintai, menolongi, membantu orang itu. Ini termasuk pian yang hadir di majelis ini, itu termasuk kena walinya Allah. Maksudnya Allah yang menolongi pian, Allah yang memberikan petunjuk pian untuk menuntutnya. Ya, apabila hati itu kada dapat petunjuk hidayah pian. Nah, paribasanya tuh nang kita parak ya, parak rumah, parak masjid, parak majlis. Amun kada dapat petunjuk Allah dasar kada kawa pian. Nah, kada kawa. Ya kan? Allah berfirman, apakah tanda-tanda hamba yang telah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah? Nah, nih supaya kita mengetahui, supaya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita sudah mendapatkan cinta yang khusus atau belum, atau tidak. Karena kalau kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, nah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah inna awliya Allah. Nah ini orang yang diberikan kecintaan khusus. Ketahuilah olehmu sesungguhnya para awliya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka dan tidak ada duka cita kepada mereka. Nah inilah di antara manfaat Allah mencintai hambanya, dan hambanya itu mencintai Allah Rabb Tuhannya. Nah, sehingga mereka itu dengan kecintaan Allah kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah, yaitu waliullah. Lalu mereka itu tidak ada takut dan duka cita lagi hidup ini. Nah, apalagi urusan dunia, di akhirat jangan ada duka cita lagi. Mereka tidak akan mendapatkan kesedihan, keluh kesah, haru hana. Ibu bapak sekalian, bila nyafian itu ada, misalnya mendapat ilmu ma'rifatullah, ilmu pengenalan kepada Allah, lalu pian amalkan. Nah, apalagi alhamdulillah lah kita di masjid ini kan masing-masing guru tuh disuruh oleh panitia punya kitab, lalu mendengarkan seperti itu bagus, supaya kita mempertanggungjawabkan di hadarat Allah terhadap ilmu yang kita ajarkan. Jadi hati-hati, jangan kada berguru, jangan kada berkitab lah, mengaji nih, banyak tahayang-hayang kemana-mana kan. Nah, jadi oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan, arti yang kita ajarkan itu harus ada rujukannya gitu. Nah, jadi alhamdulillah lah majelis di sini ulun mendekan malam tadi, subuh tadi kan
ada pelajaran tasawuf, ada sifat 20. Jadi kita-kitanya jelek. Kadang ini bang orang biar ngajarin ini guru, nah ini juga termasuk fardhu ain. Nah, yaitu ilmu pengenalan kita kepada Allah lewat asma. Kalau pian belajar sifat 20, itu guru pian mengenalkan pian kepada Allah lewat sifatnya, sifat 20. Kalau kita belajar Asmaul Husna, ini kitab mengajarkan kepada kita supaya mengenal Allah jalan nama. Ya kan? Biar tak dapat orang pasti menakon ngaran siapa ngaran, ya kan? Nah, jadi yang kita baca ini mengenal Allah lewat nama-namanya, yaitu 99. Sudah banyak ngaran Tuhan ini sampai ke pinandu juga. Berarti kitanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, artinya kebanyakan dosa. Ada contoh misalnya, contohnya pian dapat rezeki mengunjun misalnya malah langit karena papuyuk nang 3 ikung 1 kilo mengunjun 3 kilo 3 ikung 1 kilo percayalah pian 3 ikung 1 kilo. Nah itu pian bisa mahalabiu bisa juga artinya 3 ikung 1 kilo 3 ikung nama unjun 1 kiloannya boleh. Nah, jadi berapa 1 ikung 3 unsa setengah lah. Kayak apa aja munjun 3 ikung 1 kilo umahnya kenalnya. Padahal 3 ikung nama unjun orangnya karenanya ditimbang berat 1 kilo. Bisa juga papuyunya 3 ikung 1 kilo. Nah, di situ Allah akan memperlihatkan kepada hamba satu, siapakah yang memberi rezeki kepada itu hamba. Nah, benar kita kada ingat deh. Kita mau jun karena papuyun orang kain. Umang ini datunya, ujian yang saya ikung ini bisa orang gaib papuyun orang gaib. Kada ingat lagi Allah nama memberinya. Nah, padahal Allah sudah punya nama identitas. Kartu pengenal, akulah ya Tuhan yang bernama Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Nah, tahu-tahu sudah diberi rezeki, ada ingat lawan Allahnya, ingatan Datu Papuyuk. Nah, itu satu sisi. Ada juga orang mau unjun pian, umpannya harap Tambunau. Dari Tambunau, apa? Tambuen, kada Tambunau, Tambuen. Tambuen tuh mah harganya jelarang kalau benar ulatnya tuh bah hidup pian beli orang papuyogana arwan bawae tambuen tadi yang apa unjunan oma karena kasisitan kenal iwaknya orang kayak apa menjun aja di luar gara-garanya ngapa umpamanya selarang juga tambuen ya Aro kada kaingatan lagi Allah nang maha memberi rezeki kaingatan tambuan gitu aja jadi gitulah bilanya yang kada menuntut ilmunya kada rujuk lah kada minta ampun lawan Allah kayak apa tuh matinya guru tuh bahaya bahaya itu kan yang tingkat perasaan apabila sampai ke hati-hati nang menganakan papuyuganal tadi sampai ke hati-hati keyakinannya maka orang itu jadi syirik besar atau syirik jali namanya. Itu wajib bersahadat bahasa la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun kada sampai ke hati asa aja asa tambuhan itu je nang bina atau tantara roh deto tantara nih asa kada jatuh ke hati lagi kada kayak tikat itu pun kayaknya dikatakan itu syirik asgor atau syirik kecil. Subhanallah, susah hidupnya lah mengkada berilmu. Ada orang mati. Nah, jadi kalau terdapat kita orang mati bendera hijau terpampang. Kenapa yuk jadi bendera hijau guru hijau tuh? Itu kinayah orang bahari karena surganya itu pakaian orang surga hijau daun lah hijau daun tuha. Nah itu pakaian orang surga kayak itu nah hijau ranau. Jadi mudah-mudahan orang mati ini
menuju ke hijau juga, bukan zona hijau. Artinya di dalam surga penuh dengan kekebunan. Jangan hirang. Nah, ada hirang sebalik. Jadi ulun pernah lah pengajian, ada satu tempat lah pengajian. Alhamdulillah ini kan ada lagi mau lihat benderanya hirang digantinya rupanya. Kalau dibandingkan orang ISIS, kalau pindah lah. Tapi itu ada masalah pak. Nah yang penting yang mau kita bahas itu kitanya. Nah kitanya nih, ketika orang meninggal dunia, nah bahnu kita kada ingat lawan Allah. Padahal Allah sudah ada identitasnya, lah nama pengenalnya yaitu Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Jelas. Nah, jadi terkadang kita begitu mendengar berita bahwa si anu meninggal, kawan kita, oh siapa yang kedatang ke rumahnya garing kah, penyakit apa? Kada ingat lagi kita. Allah yang Al-Mumit, Allah yang mematikan. Nah inilah kedangkalan ilmu tauhid kita lagi masih kedangkalan. Karena tapi meresap benar. Tapi kalau orang sudah meresap itu ketika melihat mendengar kematian, langsung di dalam hatinya ada tajalli kenyataan nama Allah Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Lalu ambil kesimpulan, setiap kejadian di alam semesta ini yang diarahkan di hadapan Allah kepada kita, itulah kenyataan nama-nama 99 ini. Nah, jadi ulun ulangi nah. Setiap apapun yang kita hadapi, nah, yang diberikan Allah di dalam hidup ini, yang kita hadapi, yang kita temui, itu Allah menyuruh kita untuk mengenali kenyataan nama-namanya. Nah, contoh misalnya, nah, pian, bini pian atau keluarga pian beranak, kalau hidup, nah di situ Allah punya identitas, punya kartu pengenal, nama pengenal. Allah lah Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan. Nah di sini pian kan berhadapan dengan guruan, guruan lah, guruan lah. Enak juga ulun tuh pada guru bujur, guruan aja balak. Nah di situ Allah mengenalkan namanya dengan Al-Alim, Allah lah yang Maha Alim, Maha mengetahui. Kemudian ilmunya Allah itu diinjaminya kepada para orang-orang yang alim, yang mereka itu untuk mendakwahkan, memperluaskan ilmu Allah itu kepada orang-orang yang mau menerimanya. Terus lagi, terkadang kita diberi oleh Allah nikmat, ya kan, lewat manusia, lewat barang, toko dan sebagainya. Nah di situ Allah mengenalkan namanya Al-Mu'ti atau Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nah kiaslah seterusnya. Nah, kesimpulannya setiap kejadian yang kita alami, yang kita hadapi, itu Allah ingin memperkenankan kepada kita nama-namanya yang 99 ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah. Nah, kemudian ada 9 tanda-tanda bagi orang mendapat cinta yang khusus dari Allah. Kita ambil sebutin aja lah. Jadi kalau kita melihat diri kita nih, apakah kita sudah dapat khusus cinta khusus dari Allah apa belum? Yang pertama, Allah memujinya. Nah, jadi orang itu apabila dapat cinta khusus, Allah sendiri yang memujinya. Kan banyak di Quran itu Allah memuji hamba-hambanya. Ni'mal abdu au innahu awwab, sebaik-baik hambaku itu adalah yang selalu ia rujuk kembali, taubat kepada aku. Tuh Allah memuji kepada Nabi Ayub rasanya, atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyaklah Allah memuji para nabi, para rasul di dalam Quran itu. Nah berarti kan mereka itu rasul, orang yang dapat kecintaan khusus. Apakah kita sudah dipuji oleh Allah? Untuk mengetahui bahwa Allah memuji kita atau tidak, yaitu melalui lisannya atau pujian dari orang-orang saleh. Subhanallah. Kalau kita telah dipuji oleh guru-guru kita,
Kan orang saleh kalau guru kita tuh dengan sebab kebaikan kita, lalu para guru itu memuji kita. Nah itu artinya Allah menampakkan pujinya lewat guru itu untuk pujian kepada seseorang itu. Nah berarti orang itu dapat sudah alamat cinta khusus dari Allah. Kalau orang saleh memuji kita, itu isyarat dari pujian Allah pada kita, karena orang-orang saleh tidak mau memuji orang-orang yang sembarangan. Nah, kemudian yang kedua, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang yang terdapat cinta khusus dari Allah, hidupnya itu selalu diarahkan oleh Allah kepada kebaikan. Nah sampai di sini adalah Allah Taala kita ridha. Malam ini sudah kita berada di hidup Sabtu, Ahad, Senin, Selasa 4 ya, keempat malam daripada bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini kita diperintahkan, disuruh, dianjurkan